Sudah? Bisa. Baik, anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa kepada ketua kelas. Silakan memimpin doa. Waduh, siap gerak. Doa mulai. Oke, Doa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, cukup. Satu kurang. Ya, nanti kalau kurang silakan minta ke orang tuanya masing-masing. Sebelum kita mulai, ya saya absen terlebih dahulu. Hari ini yang tidak masuk siapa? Julia. Lalu sama Ibra. Jadi pasti jadi semuanya hadir. Oke. Nah, hari ini sangat berbahagia sekali karena kita akan membahas dan salah satu materi ya tentang yang namanya mengenal perangkat kecerdasan artifisial atau perangkat AI. Jadi ini adalah salah satu mata pelajaran baru yang nanti mungkin akan diterapkan tahun depan ya, karena sekarang kan belum ada. Nah, nanti di tahun depan nanti ada mata pelajaran. Nah, apa sih itu AI atau perangkat kecerdasan artifisial? Nah, sebelum kita mulai ya yang namanya itu membahas masuk ke materi kecerdasan artifisial, saya ada sedikit ice breaking ya tentang saya beri nama yaitu seberapa pikun Anda. Ini akan ngetes kamu mungkin otaknya masih berfungsi lama atau tidak, atau hanya berfungsi sedikit, atau memberikan materi hari ini besok sudah lupa. Nah, kita coba mengasah ya, mengetahui seberapa panjang memori kalian. Nah, silakan di sini ada nomor gambar, ada 1, 2, 3, 4, 5. Tidak perlu saya sebutkan ini gambarnya siapa saja. Silakan gunakan definisimu sendiri. Ya, ini Pak Ketua siapa ini ya? Silakan. Saya beri waktu sampai 1 jam, sampai 2 menit. Silakan sekarang 10.38. 10.39. Silakan dihafalkan. Sekarang soalnya. Soal 1, 2, 3, 5, 1, 4. Silakan angkat tangan. Jawabannya gambar nomor 2, 3, 5, 1, kemudian 4. Silakan angkat tangan. Nomor 2 itu penyerahan dia. Iya. Penyerahan dia. Terus 3 gambar Pak Prabowo. Yang E-nya. Terus yang nomor 5 Politik Pak sama pasangan. ya, terus Satu Pak Owi. Nomor 4 Oke, kita coba tes apakah benar. Ya. Benar hadiah 3. Pak siapa ini?
Gus Dur. Gus Dur. Lima. Lima dengan pasangan satu putrinya Pak Jokowi, yang Pak Jokowi yang jadi jenderal. Yang keempat adalah dan sekarang kita coba lagi. Lagi soal nomor Oke, silakan. Ya. Saya tulis saja di sini. Apa pacaran? Oke, terus Oke, hadiah. Gus Dur. Tuh. Yang itu apa? Terus satu. Terakhir, Pak. Oh, masih lagi. Oke, mari kita tes. Benar apa salah? Oh, boleh. Lima pacaran, dua hadiah, tiga Gus Dur, empat gantung, dan satu Pak Jokowi. Di tempat kita biasa. Ya, nah semua gambar yang kalian lihat di sini itu merupakan generate dari AI. Ya, termasuk orang yang di sini. Ya, ini adalah orang yang pacaran di Singapura. Orang ini sendiri, ya. Kalau kalian ini, Pak, ini asli. Apakah ini ceweknya asli? Ini ceweknya dijadian. Dijadian AI. Saya bisa ya mengenerate foto seperti ini, bisa. Tapi saya takut. Takut nanti akan masuk ke pengadilan. Makanya saya nggak pernah berani mengenerate AI yang seperti ini. Takut saya. Oh, ya, seperti. Tapi untuk pembelajaran mungkin ke depan kalian bisa menggunakannya, ya. Kayak pamer, dibaca rumah itu Cino. Ya, seperti itu. Yang nomor dua, ini juga generate dari AI. Ya, ini adalah gambar dealing mobil. Ini yang dibeli. Ini adalah mobilnya Batman. Mobilnya Batman dibeli. Nah, dia suasananya di pedesaan atau di RT/RW karena beli mobil Batman yang harganya luar biasa. Tonggo-tonggo ini penasaran kabeh. Nah, akhirnya delok katanya jalur PJ. Ya, itu. Nah, ini generate menggunakan AI. Ya. Yang nomor tiga, ini adalah generate dari AI dari fotonya almarhum Gus Dur dijadikan AI stylenya hibrid. Kalau kamu punya style anime juga bisa. Yang keempat, ini adalah hantu ya dulu. Ini juga merupakan generate dari AI. AI juga bisa membuat hantu. Kamu mungkin punya kreasi untuk memodifikasi hantu pocong biar lebih seram, lebih keren ya atau gimana? Silakan. Atau hantu pocong pakai jaket ya bisa. Silakan kamu nanti kreasi menggunakan AI. Nah ini mas. Terus yang terakhir, ini adalah genre juga menggunakan AI. Menggunakan yang namanya swap. Ini pernah dengar yang namanya swap foto. Fotonya ini kalau saya lihat ini sebenarnya ini fotonya artis Korea. Diganti wajahnya dengan Pak Jokowi ya. Nah, semua ini adalah dari teknologinya AI, kecanggihan punya AI. Apakah perlu menggunakan perangkat yang mahal? Apa kamu perlu membeli atau menggunakan komputer yang spesifikasi tinggi untuk membuat konten-konten seperti ini? Ya. Semua seperti ini kamu bisa hanya modal smartphone atau cuma modal HP. Ya, seperti ini. Jadi era yang sekarang perangkat yang mumpuni saja sekarang itu tidak lagi menjadi kendala. Konten kreator animasi tidak harus punya studio.
dia tinggal pakai AI, dia tinggal menerapkan generate, sudah bisa jadi video animasi AI. Ya, bahkan yang sekarang ini yang isu yang lagi panas, ya, yang mau tayang di bioskop tanggal 14, One for All, ya, mau bersaing dengan film Kimetsu no Yaiba. Tentu saja saya pilih KNG. Ya, nah itu kalau saya melihat ya banyak sekali pro dan kontra, tapi saya tidak tidak fokus di pro dan kontra lagi, tapi adalah dari segi animasinya. Kenapa kok segi animasi menggunakan AI itu lebih bagus daripada buatannya bapak sutradara atau animator? Kan sampai mungkin kalian pernah baca itu ada yang merimik trailernya One for All menggunakan AI, hasilnya wah jauh lebih bagus, ya, hanya butuh waktu sekitar 3 sampai 1 minggu, 1 hari pun sudah jadi. Ya, itu adalah teknologi. Jadi AI tidak perlu yang namanya studio, kita nggak perlu bangun studio, nggak perlu pakai laptop atau komputer yang canggih, HP canggih, HP kentangmu, ya apapun bisa digunakan untuk membuat AI. Oke, ya itu. Nah, kalian mungkin sekarang sudah sering sekali tanya ke ChatGPT atau sering menggunakan AI yang lain untuk bertanya, mungkin bertanya jawaban ketika ujian sekolah. Ya saya yakin itu. Ya, sekarang giliran sang robot yang bertanya kepada kalian. Pernahkah kalian menggunakan fitur Google Translate, Siri, dan GPT? Menurut kalian bagaimana teknologi tersebut bisa mengerti permintaan kita? Silakan, mungkin ada yang bisa menjawab. Kok bisa ChatGPT ngerti Sob? Kenapa? Mungkin kenapa alasannya? Silakan. Karena apa? Atau kalian harus kok aku menggunakan? Apa kalian dapat bertanya-tanya? Kok iso ya ChatGPT paham? Misalkan ada soalnya matematika 2+2, X, Y, dan lain sebagainya, kamu ketik langsung keluar jawabannya. Kenapa kok bisa sampai seperti itu? Bikin artikel sejarah, bikin artikel apa, langsung jadi. Kenapa? Kok dia bisa mengerti maunya kita? Ya, kenapa? Bagaimana di sini? Jawabannya mungkin masih belum terjawab. Nanti silakan dijawab setelah materi. Kemudian ada kedua, menurut kalian mengapa AI atau kecerdasan artifisial menjadi tren besar dalam dunia teknologi saat ini? Negara-negara maju, saya tidak katakan Indonesia, karena masih berkembang. Mereka lomba AI. Kalau kita lomba-lombanya korupsi. Lomba-lombanya AI semuanya ingin menjadi terdepan di teknologi kecerdasan buatan. Ya, semuanya ingin jadi leader, ya, ingin menjadi leader. Kenapa? Ya, kenapa kok menjadi tren besar sekarang? Ya, seperti awal-awal ChatGPT itu keluaran dari kalau nggak salah Amerika, tiba-tiba ikut-ikutan yang lain. Facebook juga punya AI sendiri, kemudian ikut-ikutan Google juga punya. Sekarang Alibaba yang di Cina juga punya AI sendiri. Nah, semuanya Cina, Amerika, mereka juga punya AI. Ya. Bahkan kemarin mungkin perang Rusia, apakah menggunakan tentara? Dan tentara orang-orang seperti kita dikirim ke sana, mereka hanya menggunakan drone. Drone-nya dikontrol sepenuhnya menggunakan AI. Itulah kenapa kok menjadi tren besar. Nanti akan terjawab setelah kalian belajar materi ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, yang pertama jelas ya, menjelaskan apa itu kecerdasan artifisial dan perannya dalam berbagai bidang. Jadi AI itu bisa diterapkan dimanapun, ya, dimana saja pasti pakai AI. Sekolah juga ada AI, kamu di rumah sakit juga ada AI. Hampir semuanya pasti menggunakan AI. Yang kedua, prinsip dasar cara kerja kecerdasan artifisial. Dia akan menjawab pertanyaan nomor 1 dan 2. Yang ketiga, mengidentifikasi jenis-jenis perangkat AI berdasarkan kategori.
Kira-kira AI yang pernah kamu gunakan apa? Selain ChatGPT, Gemini ya, Cici ya itu apa ya? Ya Cici, Gemini, ChatGPT yang lain, Musik, Meta AI, nah, yang lain saya itu. Nah kamu ChatGPT biasanya untuk ngapain? Contoh. Oke. Terus cari referensi. Ada yang pernah bikin foto lewat ChatGPT? Ada yang pernah bikin video lewat Google AI? Ada yang pernah bikin musik lewat Suno AI? Ya, seperti mungkin lagu yang kemarin yang viral yang kemerdekaan Bang for All, ternyata lagunya adalah dari itu semuanya ya. Termasuk lagu-lagu YouTube yang jarang kamu dengar, itu siapa sih penyanyi ini? Itu sebenarnya terisi adalah buatan dari AI ya. Nah, jadi tiga ini yang nanti kita akan bahas. Ini materinya. Pertama ada konsep dasar, ya. Yang kedua ada prinsip dasar dan cara kerja. Kemudian ada macam-macam perangkat kecerdasan artifisial. Ya. Nah, jadi nanti namanya AI, ya karena belajar AI ini merupakan suatu, kalau menurut saya itu suatu keharusan agar kita itu tidak tertinggal oleh negara lain. Kita di sini itu sudah tertinggal dengan negara lain. Negara lain, anak kecil itu sudah bisa bikin AI. Kita masih main layar. Ya, anak kecil sudah bisa ngoding, ya bisa bikin program sendiri. Kita masih ngapain? Main Mobile Legends dan lain sebagainya. Nah, inilah urgensinya karena kalau kita harus sejak sekarang ini belajar namanya kecerdasan artifisial. Nah, sebenarnya apa sih AI? Kalau AI ya wis iku Pak gawe golek contohan. AI sebenarnya ya ini sudah ada sejak tahun 1995. Ya, AI. Pernah main game? Pasti pernah. Kalau kamu main game, pasti kan ada player 1 versus AI, player 1 versus komputer, dan seterusnya. Nah, itu mungkin secara tidak sadar, itu merupakan salah satu teknologi AI. Ya, teknologi AI. Main sepak bola, nggak ada AI, ya. Mungkin pernah main yang cowok, mungkin pernah main PES, FIFA, atau yang di HP ini, ya apa nanti ya, nah football. Nah pasti kan ada saat kita mau main itu kan disuruh ada difficulty-nya, isi, amatir, hard dan lain sebagainya. Itu merupakan dari tingkat AI yang kita pilih. Semakin susah, maka AI-nya semakin cerdas. Yang biasanya kalau kamu main di level amatir kamu bisa mencetak 10 gol sampai 20 gol. Kamu level profesional kamu yang dibantai 20 gol. Itu berkat siapa? Pernah main PS2? PS2. Pernah main sepak bola yang terbaru FIFA 23, FIFA 24 atau ya apa aja lah yang terbaru ini Liga Messi, di football ya, yang itu. Nah, kalau kamu lihat selebrasinya game PS2 ketika mencetak gol gimana? Sangat kaku sekali. Gerak-gerak biasa. Tapi kalau kamu lihat game-game yang sekarang selebrasinya, wah, macam-macam sangat lemah gemulai. Ya, bahkan saat mencetak gol, kalau kamu main game PS2, kalau kita nyetak atau nendang ya sepertinya nendang biasa. Gerakannya kaku sekali. Tapi kalau sekarang game-game sekarang nendang, ono tepuk, ono sing kate ceblok, ono sing salto, ono sing kepreset. Nah, garis sekali. Sampai mungkin gerakannya paling halang itu kamu tahu, itu sampai yang kumpul-kumpul pun ada di game bola yang sekarang. Itu semuanya adalah berkat yang namanya AI. Kalau nggak ada AI, nggak akan bisa kita temukan visualisasi seperti itu. Nggak ada sekarang game-game itu yang dibuat
fashion dengan animasi jarang. Pasti mungkin pernah lihat dipasangi alat, ya enggak? Dipasangi alat, terus orang tersebut disuruh gerak, disuruh ngantem, disuruh ngapain, itu akan direkam. Nah, rekaman tersebut akan dipelajari oleh namanya AI. Sama, dulu AI itu belum seperti sekarang. AI itu hanya digunakan ya untuk satu tujuan. Ya, misalkan kamu main game seperti tembak-tembakan atau mungkin seperti tarung gelut-gelutan. Nah, itu mungkin settingnya ya cuma dipelajari itu misalkan karakternya atau kita nanti tinju ke depan, berarti nanti AI-nya tinju apa? Blok ke depan. Itu untuk level yang profesional. Oh, kalau yang ini tinju ke depan, ini nunduk. Nah, semuanya disetting sedemikian rupa. Nah, itu semuanya apa? Menggunakan teknologi yang namanya AI. AI sudah ada sejak dulu. Cuma kita baru bunyinya sekarang. Padahal sudah tidak dulu. Padahal sejak 1956. Paling ketara adalah game catur. Ya, game catur itu juga menggunakan AI. Ya, pada tahun itu AI catur sudah ada. Bahkan bisa sampai mengalahkan yang namanya grandmaster orang-orang yang profesional di bidang catur. Bisa sampai mengalahkan. Kalau sekarang AI lebih maju lagi, wah lebih mungkin nggak pernah menang kalian. Bayangkan pelajarannya apa, gerak-geriknya si catur profesional dipelajari oleh AI, kemudian musuh kayak awakmu dengar. Ya. Nah, itu kemudian AI, sistem yang berpikir seperti manusia, bertindak seperti manusia, berpikir secara rasional dan bertindak secara rasional. Nah, nanti memang AI itu nanti endingnya dia itu bisa dia itu seperti manusia, mikirnya seperti manusia, bertindak seperti manusia, berpikir secara rasional dan bertindak secara rasional. Mungkin robot-robot ya yang kamu lihat di film-film, di anime, kemudian di box office. Mungkin kalau kamu masih kecil itu terdengar, ini nggak mungkin, ya nggak? Nggak mungkin, termasuk saya. Nggak mungkin lah robot itu bisa apa ya mempelajari. Kayak itu saya pernah lihat film apa seperti bertarung ya, mau bertarung. Waktu mau tarung mesti ngomong si monsternya, gerakanku sudah saya pelajari. Saya pikir mungkin kok iso ya. Ternyata lambat laun semakin saya dewasa, tambah tua, ternyata hal itu memungkinkan. Ya bertarung sudah dipelajari. Akhirnya apa? Bisa diimplementasikan di game-game yang sekarang. Game sekarang kan AI-nya canggih-canggih. Ya, dia canggih-canggih. Ngerti kamu katanya ini terus ngerti. Ini katanya ngomongin langsung sampai segitunya, saking pinternya AI. Nah, seperti ini. Ya, karena dia memang dituntut untuk nanti ke depannya dia itu seperti manusia endingnya. Mungkin tidak sekarang, mungkin tahun 2050 kita sudah bisa melihat AI yang seperti manusia. Apakah mungkin? Ya mungkin saja. Apa yang kita pikirkan yang tidak mungkin sekarang itu mungkin. Seperti itu. Terus, nah AI yang saya garis bawahi yang penting membentuk sistem adaptif yang mampu belajar dari lingkungan. Jadi AI itu sebenarnya adalah belajar. AI itu belajar. Tidak serta-merta orang itu ngoding. Ini pikirnya ini ngoding, ya kan? Ini codingan mungkin. Pertanyaannya seberapa banyak coding yang diketik? Bayangkan seberapa banyak? Ya kak bayangkan. Ya. Nah, maka dari itu AI itu akan belajar dari lingkungan. Dibelajar dari lingkungan akan disimpan. Jadi semakin lama AI itu belajar, maka semakin pintar. Tidak ada AI tambah goblok. AI itu semakin pintar, dari lambat laun semakin pintar. Makanya namanya ChatGPT, ada Gemini itu ada versinya. Ada ChatGPT versi apa, ada Gemini versi apa. Itu merupakan pembaruan. Dimana semakin terbaru versinya itu semakin pintar, semakin ngerti. Ya seperti itu. Yang membantu sistem belajar dari lingkungan. Jadi AI itu juga belajar. Ya. Siapa yang memberikan pelajaran ke AI siapa? Ya. Saya itu siapa? Hewan kan? Siapa? Manusia. Jadi
tidak hanya manusia, hewan itu juga sebagai objek, sebagai pelajaran. Semua objek itu bisa dijadikan pelajaran. Contoh pengenalan wajah, ya, ada kucing, ada anjing. Ketika ada kameranya, orang dia langsung tahu, oh ini anjing. Kompor kantor awakmu ngojo ya. Ya ini anjing, ini kucing, ya. Ini benar-benar apa? Bahkan ada yang di Cina itu sampai diterapkan di sistem pegawai. Kalau pegawainya berdiri, dia akan langsung dihitung menitnya, seberapa menit dia berdiri. Dan semakin lama dia berdiri, maka akan semakin banyak potongan gaji. Di Cina seperti itu. Jadi ada wajib, ada seperti CCTV, dia menyorot ke tempat duduk pegawainya, dia harus duduk terus selama pukul 7 katakanlah sampai pukul 12 istirahat. Kalau dia berdiri lebih dari 10 menit atau lebih dari 20 menit, akan ada muncul notif potongan gaji. Seperti itu. Ya, seperti itu. Contoh apa lagi? Mungkin pernah dengar e-tilang yang sekarang ini hilang itu. Apakah itu menggunakan kode? Itu juga menggunakan AI. Langsung dipoto, menggenerate, ya ini melewati lampu merah. Ya lampu merah ada plat nomor langsung disetting, dia akan langsung otomatis. Pelanggarannya apa? Kemudian akan langsung muncul ke email. Dan semua itu pakai namanya AI. Ya, contoh yang tadi yang paling canggih sekarang itu ya yang sering saya temukan ya plat nomor tadi. Terus, nah, memanfaatkan algoritma berbasis data dan mempelajari pola, mengeneralisasi dan beradaptasi. Nah, jadi namanya AI ya itu data-datanya semua akan disimpan di dalam namanya basis data. Mungkin sudah belajar sedikit tentang basis data. Semuanya akan disimpan dan disimpan yang namanya basis data. Mungkin pernah dengan yang namanya server ya, disimpan di dalam server yang kapasitasnya sangat luar biasa sekali besar. Kalau kita bandingkan ya, dengan ChatGPT, dia itu sudah mempelajari banyak hal yang tidak bisa kita pikirkan. Ya, kalau AI, teknologi AI ada dulu mungkin tahun-tahun 2002, di tahun awal 2000, belum ada namanya flash disk atau belum ada namanya kapasitas penyimpanan besar. Kalau hanya ada kepingan DVD seperti ini, kan kalau data AI itu disimpan di dalam kepingan DVD, belum ada server, belum ada server yang mumpuni. Kalau ini isinya adalah data-data AI, ya data-data yang nanti dipelajari oleh AI itu bisa sampai ke bulan. Benar, ada yang sudah mencoba meriset. Karena DVD itu berapa giga. Padahal AI itu butuh kalau nggak salah itu bahkan sampai miliar giga ke depannya. Kalau nanti disusun ke atas bisa sampai menembus dunia. Itu memang teknologinya memang semakin canggih. Berapa miliar giga data yang dikumpulkan oleh AI ke depannya besok itu. Kenapa? Semakin tahun data itu semakin bertambah, nggak mungkin berkurang. Tahun ini ada, kalau nggak salah saya baca itu katakanlah ada 1 triliun giga. Tahun depan bisa sampai 2 triliun. Tahun depannya lagi bos. Itu akan semuanya akan tersimpan di dalam basis data. Untuk apa? Mempelajari pola dipelajari. Ya, dipelajari. Contoh kalau ada kamera, kalau kita senyum akan dipelajari. Oh senyum. Kita marah maka akan muncul. Oh kamu sudah marah. Ini tren yang pernah dulu itu di Instagram atau enggak saya lupa. Ya itu kalau nggak salah itu mengetahui umur. Nah, pernah pakai atau pernah nyoba, dia itu berdasarkan umur. Jadi ketika disorot kan langsung muncul umurmu 45 tahun. Nah, kayak gini akan berdasarkan rekomendasi wajah. Jadi kalau kamu mau umurmu masih 17, ya kasih AI munculnya 60 tahun, ya berarti kamu wajah-wajah tua nanti. Ya sering-sering bahagia, ya cocok mikir ya, sering berada. Saya pernah nyoba umur saya 20 tahun, ya saya tambah sekali. Kamu sih 20 tahun, ya saya pelajar. Silakan mungkin coba AI seperti itu, silakan. Nah,
Nah, kemudian berikutnya ya, AI ya, kemampuan keputusan bahasa natural didukung oleh algoritma pembelajaran yang terus berkembang. Jadi yang namanya AI itu terus berkembang seperti yang saya katakan tadi. AI berkembang terus ya. Tahun ini datanya kayak tadi mungkin cuma 1 triliun giga, tahun depan nambah lagi, tahun depan nambah lagi, dan seterusnya. ChatGPT tambah canggih, tambah pinter saya. Skripsi bahkan ada yang dikerjakan pakai ChatGPT ya. Sampai ada yang lulus pakai ChatGPT gitu. Makanya sekarang itu kan generasi ChatGPT ya, bisa opo-opo buatlah artikel ya, sampai ChatGPT betul gitu kalau dicek dari Bu Ita ya kan, buatkan artikel tentang bahasa Jawa nggak harus dicek dari Bu Ita bisa matematika apa mana soalnya ngomongin pakai ngomongin gitu di foto cekrek ChatGPT langsung udah jawaban. Tahu sampai pikir ya. Tapi ya kenapa lama-lamaan kalau efeknya seperti itu apa yang terjadi kira-kira? Kalau kamu terlalu tergantung dengan AI, kira-kira apa dampaknya ke depan? Apa ya kira-kira? Mukul. Ya, semakin otak kita semakin kumpul karena otak kita jarang kita pakai. Ya, mau mikir males. Ya, soal ChatGPT ya. Ya soal ini ya. Akhirnya apa? Akhirnya kreativitas kita akan mati. Kita mau bikin konten, ya. Kita mau menganalisa juga pakai. Akhirnya kemampuan kita dalam berpikir kritis, kemampuan kita berkreativitas, kemampuan kita dalam memahami itu lama-kelamaan akan kumpul, tambah. Gak heran anak umur berapa itu hitungannya nggak bisa. Tapi kok videonya kok nilainya bagus, ternyata pakai AI ChatGPT atau AI itu sama kasusnya dengan orang-orang zaman dulu. Saat kalkulator itu pertama kali ditemukan, kalkulator yang kecil itu pertama kali ditemukan. Semuanya skeptis, takut. Enak saya kan kalkulator menghitung cepet. Akhirnya sekolah ketika pembelajaran tidak boleh pakai kalkulator. Terus apa lagi? Translate bahasa. Dulu ya kamus besarnya segini. Kalau kita ada pelajaran bahasa Inggris, setiap siswa itu harus punya kamus segini. Itu berapa miliar? Ya. Kemudian hadirlah yang namanya Alphalink. Kita tinggal ngetik ya artinya apa, keluar akan terjemahkan secara otomatis. Akhirnya muncul Google Translate, wes kapayu perpus kelompok akeh. Ya sedangkan cari kalau kamu ingin pinjam, saya yakin masih bersih, masih segelan bahkan. Ya nggak pernah dipakai karena buat apa kita baca kamus besar gitu. Ya di kilo main. Ya Alphalink yang dulu mahal, kalau nggak salah harga Alphalink dulu itu yang buat penerjemahan bahasa Inggris itu sampai 1 juta. Sekarang sudah nggak pakai, sudah pakai. Saking canggihnya sekarang kalau mungkin bisa sampai diajak ngobrol. Ya. Kita kemana-mana kalau kamu HP sudah support AI yang banyak itu sudah sangat menguntungkan. Ya. Kamu pergi ke luar negeri nggak bisa bahasa Cina, nggak bisa bahasa Thailand, Amerika dan sebagainya, tinggal bawa HP, kamu ngomong otomatis akan ditranslate. Nggak perlu yang namanya translator, kita nggak perlu sewa. Sudah ada HP untuk mentranslate. Nah, kemudian yang berikutnya ada kecerdasan artifisial. Nah, ini berdasarkan jenisnya. Ada evolusinya, ada era simbolik, ada pembelajaran mesin, machine learning, dan yang terakhir deep learning. Ya, agar lebih paham, coba kalian simak video. Semoga tidak. Statistics and computer science to enable computers to learn how to do a given task without being programmed to do so.
Crucially, it's the computer, not the program, that identifies those patterns and establishes the algorithm by which future data will be sorted. One example of a simple yet highly effective algorithm is to find the line separating cats from dogs. When the computer sees the new picture, it checks which side of the line falls on and says either a cat or dog. But of course, there can be mistakes. The more data the computer receives, the more fine tuned its algorithm becomes, and the more accurate it can be in its predictions. Machine learning is already widely applied. The technology of facial recognition, text and speech recognition, spanning those building blocks, online shopping with video recommendations, credit card fraud detection, and so much more. At the University of Oxford, machine learning researchers are combining statistics and computer science to build algorithms that can solve more complex problems more efficiently. This computing power, from medical diagnoses to social media. The potential of machine learning to transform our world is truly mind-blowing. To find out more about machine learning, visit oxford.ex.ac.uk, follow us on Twitter, and find us on Facebook. Ya. Nah, silakan ada yang bisa menyimpulkan dari video di depan. Silakan, saya tunjuk. Silakan disimpulkan. Yang beruntung hari ini tanggal berapa hari ini? 13. Absen 13 kerja. Izin. Berapa? Izin. 1 tambah 3 4. 14. Erni. Tuh. 14. 14 4. Jadi 13 1 tambah 3. Silakan ya. Disimpulkan dari video yang tadi apa kira-kira? Apa? Nggak bisa. Oke, yang lain. Jessica. Silakan, ada yang bisa? Nggak apa-apa, silakan dia utarakan apa sih maksudnya video yang tadi itu. Apa? Silakan. Oke. Silakan. Ya, ayo bisa Pak. Nggak apa-apa. Apa, silakan. Oke, saya coba mengulangi lagi video biar lebih bagus. As technology evolves and the world's population grows, so does the amount of data being generated. Collecting, sorting, and analyzing all of this data can be pretty time-consuming. However, that's starting to change with the emergence of something called machine learning. Machine learning is a type of computer science that allows computer programs to learn and improve all on their own. In the past, computers could only do what we programmed them to do. But with machine learning, they can behave like humans and gain knowledge based on their past experiences. This process can get pretty complicated, but here's how it works on a basic level. Let's say we want a program that can tell the difference between apples and bananas. First, we'll give it some labeled pictures of each. The program will then look for patterns in the fruits and start to remember them. It can then use these memories to look at unlabeled pictures of apples and bananas and determine which is which, all on its own. Believe it or not, you probably encounter machine learning on a daily basis. Oke, sampai sini saja. Oke, dari sini ya, sudah ada pandangan. Pandangan ada mana? Berarti AI harus belajar. Ya, seperti yang video yang pertama tadi. Ya, AI itu belajar dari
objek yang dikenali. Contoh yang tadi untuk membedakan antara manusia dengan anjing. Jangan sampai keliru. Ketika ada data yang masuk, ya kayak tadi ada Amir dan Rex. Rex itu anjing. Ya, ada Amir. Bahkan ada namanya smart door. Di mana nanti smart door ini terintegrasi dengan AI? Pintu itu akan terbuka kalau objeknya adalah manusia. Kalau anjing tidak terbuka. Nah, bayangkan kalau tadi AI-nya itu tidak kompleks, tidak terlatih, katakanlah, karena yang namanya AI itu perlu yang namanya melatih data itu dilatih terus. Ya, apakah dilatih perlu satu kali seperti kamu latihan latihan ngerimping satu kali, 2 kali, 3 kali enggak? Dia latihannya terus dengan menggunakan pola yang berbeda-beda. Contohnya anjing. Anjing difoto dari sudut kiri, kemudian difoto lagi dari sudut kanan, dan seterusnya. Mungkin pernah lihat ada autentikasi data, kamu disuruh anak di mulut atau di muter-muter ini. Nah, itu merupakan salah satu pelatihan data AI untuk mengenali kamu. Nek noleng ini ketok, topik. Nah, dan seterusnya. Ya, itu untuk melatih data. Sama seperti anjing tadi, dia tuh untuk melatih data, si manusia disuruh muter-muter. Nah, dan sebagainya. Ketika nanti ketahuan, ketika nanti masuk depan pintu, nanti AI-nya kerja. Oh, ini manusia, pintunya akan otomatis oh, ini anjing, nggak bisa terbuka. Yang terbuka mungkin nanti ada sistem yang bawah. Ya, kalau anjing kan ada seperti pintu sendiri. Nah, itu salah satu implementasi AI. Di AI data itu kan dilatih terus menerus. ChatGPT apakah sudah terlatih dari sekarang ini? ChatGPT sudah terlatih sejak dulu. Cuma baru internet sekarang. Padahal sangat dulu sudah dilatih terus sampai dia lulus. Contohnya apalagi saat kamu generatif gambar. Kamu ingin gambar seperti, mungkin pernah bandingkan kamu kreasi gambar dengan ChatGPT dengan Kici ya, apa ya, hasilnya pasti berbeda. Bagus mana kira-kira, ChatGPT atau Gemini atau apa tadi ya, Meta? Kira-kira kalau kamu lebih akurat mana? Kadang kan kita kan generate kurang cocok gitu, akhirnya pakai ChatGPT kurang cocok gitu. Dan ini merupakan tergantung ya ini ya kadang itu semua perlu yang namanya di pelatihan data. Kalau misalkan saya memasukkan seperti ini, apakah sudah sesuai? Nah, akan dilatih terus. Akhirnya apa? Saat kita sebagai manusia ya memasukkan inputan ya, itu nanti akan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Semuanya dari apa? Dari yang namanya pelatihan data. Mungkin kamu awam ya dengan yang namanya pelatihan data. Karena itulah memang AI. AI itu adalah dari data. Data yang apa? Data yang dilatih secara terus-menerus sampai pinter. Jangan salah, AI itu perkara sakti ngono iso yo. ChatGPT dilatih. Semua itu pasti dilatih sampai pinter. Wis. Nah, nanti kedepannya apa? Kedepannya nanti berarti adalah sampai yang sini yang namanya deep learning. Endingnya adalah di sini ya. Setelah dia mesin itu belajar, nah, dia akan menuju yang namanya deep learning. Mencapai puncaknya dari kecerdasan buatan. Mencapai puncaknya. Itu ending kita di deep learning. Contoh yang sudah deep learning adalah ChatGPT, Gemini, apalagi dan lain sebagainya, itu sudah namanya pakai deep learning. Kalau ini dia masih belajar, ya data itu masih belajar. Ibaratnya itu sebelum dipublish, ya sebelum dipublish ke luar, data itu sudah belajar di sini digodok. Wes siapa? Wes pinter ini, sudah pintar. Nah kalau sudah pintar baru dipublish. Akhirnya muncullah namanya ChatGPT, Gemini, dan AI yang lain. Ya, pembelajaran yang mendalam, gue sangat jeru-jeru nih, sangat paham. Ya,
bukan belajar tentang apa dan mengapa, tapi sudah sampai tahap bagaimana, sudah tahap mengidentifikasi, menganalisa. Karena AI pada dulu itu mungkin kayak Google Translate, ya awal-awal AI Google Translate kita ngetik bahasa Inggrisnya ini muncul. Tapi kalau sekarang Google Translate sudah tidak menerjemahkan satu kata, bahkan bisa menerjemahkan sampai satu paragraf, dua paragraf, sampai bahkan ribuan paragraf yang dari apa? Kita data yang dilatih terus. Awalnya melatih satu kata, melatih dua kata, melatih tiga kata. Saya coba melatih yang lebih banyak lagi. Akhirnya Google Translate bisa sampai sekarang ini. Dari mana bisa pintar? Pernah nggak kalian mikir gitu? Kok bisa ya? Google Translate itu pintar gitu. Kok bisa menerjemahkan paragraf yang sangat banyak? Dari mana? Dari data yang dilatih. Huruf diterjemahkan, digabungkan. Apakah sudah cocok? Kalau awal dulu Google Translate masih tidak jelas, kadang nggak nyambung sampai artinya. Nggak nyambung kata-kata ini kok aneh ya, bisa diterjemahkannya aneh. Tapi lama-kelamaan sudah mulai AI semakin berkembang, terjemahnya sangat akurat sekali. Ya, sangat enak dibaca, dipahami juga. Oke, ya setelah ini kita akan membahas tentang yang namanya itu macam-macam AI. Nah, sebelum kita masuk ke submateri berikutnya, ya biar kalian tidak tegang, otot kejang-kejang, ya silakan berdiri semua. Ya. Oke, silakan berdiri semua. Kita mengaturnya dulu. Ya, SBG kita adalah menyeimbangkan otak kiri dan juga otak kanan. Jadi menyeimbangkan kiri dan kanan. Kita kesepakatan dulu mau bentuk kotak atau lingkaran atau apa? Lingkaran sama apa? Kotak. Oke. Iya, silakan tangan di atas seperti ini. Ya. Silakan buat lingkaran dua-duanya. Silakan buat kotak dua-duanya. Silakan. Seperti ini. Sekarang buat kiri lingkaran, kanan kotak. Silakan. Saya akan lihat. Silakan. Kiri membuat lingkaran, tangan kanan membuat kotak. Silakan. 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 Ada yang bisa? Silakan. Oke, kita kembali ke lingkaran lagi. Lingkaran, kita pelan lingkaran. Satunya kotak. Ya, ini merupakan salah satu tes breaking ya untuk menyeimbangkan otak kiri dan kanan. Kalau kamu gue mau warung PDW berarti gak imbang berarti ya, perlu diseimbangkan. Oke, terima kasih. Silakan dulu. Oke, kita masuk ke submateri yang terakhir yaitu macam-macam. Ya, jadi AI itu ada kategorinya. Ada ani, agi, asi. Jadi bukan ani, ani. Ya, bukan ani, ani. Ada agi dan asi. Silakan dibaca sendiri ya. Ani, agi dan asi. Nah, ini dibedakan berdasarkan kemampuan. Ada ani, ani. Ani, ani ini lemah. Ya, artificial intelligence-nya KA-nya lemah. Karena dirancang untuk suatu tugas tertentu dalam sebuah domain yang sangat spesifik. Contohnya adalah mungkin pernah AI membuat lagu yang spesifik. Kalau buatkan lagu ini atau buatkan lagu berdasarkan prompt ini, nah itu menggunakan AI. AI ini yang aneh, ini yang kita pakai sehari-hari, ChatGPT ya dan lain sebagainya, itu masih pakai yang aneh. Kemudian ada Agi. Nah, Agi ini sudah seperti manusia. Dia itu bisa bernalar, memecahkan masalah, berpikir kreatif, merencanakan belajar, beradaptasi, sampai berpikir asal.
ini sudah hampir dicapai oleh yang namanya ChatGPT, ya enggak? ChatGPT apakah bisa muncul strategi? Kamu disuruh coba buatkan saya strategi keuangan atau apa, pasti diberi. Kalau buatkan atau benalar, disuruh menjawab jawaban soal ujian. Kemudian memecahkan masalah, kamu ada problem apa? Misalkan laptop rusak, dengan seperti ini, kamu cari di ChatGPT akan diberikan solusi. Berpikir kreatif, bisa membuat gambar, tinggal buat video nanti. Rencanakan belajar beradaptasi sampai yang lain sebagainya. Ini adalah dari artificial general intelligence. Nah, semua AI itu sedang ditahui semua. Kalau tadi sudah ani-ani terus lewat, ya ini sudah lewat mereka. Ya, kalau ani-ani itu cuma gini, buatkan saya video tentang tentang ini masih betul, cuma bisa sebatas memahami satu kata dua kata. Tapi kalau sekarang, wah sudah jadi prompt yang sangat detail sekali. Pernah nggak kamu bikin prompt seperti ini? Buatkan saya foto pemandangan sebelah saya ada cewek cantik, seksi, putih, rambutnya pendek, belakangnya itu ada di pantai, tepatnya ada di Kapadokia. Kemudian diambil dengan sudut 0,5. Kemudian ada sedikit efek dramatis, cahayanya sangat terang dan sebagainya. Pernah nggak bikin prompt seperti itu? Pernah. Bikin apa prompt? Buatkan saya foto ini penting. Padahal mereka sudah bisa menganalisa seperti yang saya katakan tadi. Coba, ya silakan setelah ini mencoba membuat prompt seperti ini. Buatkan saya foto ya bersama dengan ini, rambutnya gini, detail sekali. Ya, semakin detail prompt yang kita masukkan, hasilnya akan semakin mendekati yang kita harapkan. Ya, Agi, semua AI menuju ke sini. Ya, sempurna nanti mungkin akan mungkin tahun 2030 itu sudah sempurna. AI sudah bisa melakukan hal apapun. Terus yang terakhir ada ASI, ya bukan yang itu. Ya, kecerdasan yang jauh melebihi kita manusia dalam hampir semua bidang. Ini AI seperti ini sudah terintegrasi dengan hardware. Bahkan ada robot yang dia bisa gambar, dia bisa melayani kita. Mungkin pernah lihat film-film anime atau apa seperti asisten ya. Pijet lagi, dijak dolim, ya dijak apa ngarep ini delok sunset nang di berbunga dengan apa kan nang tarik. Room storage, kalimat room storage, dia kok ya aku tuku AI dijak delok nang sunset nang ini. Oh, mana ya? Dijak dodolan pentol. Ya, dijak mancing. Ya seperti Doraemon. Ya nanti yang terakhir ini adalah benar-benar super. Sudah dikasih dengan robot, bisa kamu interaksi, mojak salaman. Tidak seperti yang di berita-berita yang anjing cuma bisa jalan-jalan itu udah kayak gitu, sudah sangat canggih sekarang. Jangan salah, mungkin nanti ke depannya pabrik-pabrik kalau sudah digantikan dengan ini super intelijen, apa ini musuh bahaya, apa ini menurut lagi nganggur ya, semuanya digantikan dengan robot. Bener seperti itu, nanti kan digantikan dengan robot. Contoh nyata, customer service. Sekarang customer service sudah digantikan dengan apa? Kamu di Shopee ya ada kan ya layanan apa kamu mau nanya apa? Atau bahkan aku ngetik apa dijawab kok gak pas ya, ternyata yang menjawab adalah AI. Banyak sekali ya customer service lain-lain itu sudah menggunakan AI. Nah ini berdasarkan fungsinya, ada reaktif, limit, teori, sama sel. Kita bahas satu-satu. Nah reaktif, nah ini merancang tugas yang sangat spesifik, jadi cuma bisa disuruh iso nyimpen memori ya. Ya kan, sehingga hanya bekerja dengan data yang ada saat digunakan, dia tidak bisa untuk membaca kembali. Contoh game yang kalian mainkan itu pakai yang reaktif.
mari ngono kalau PS-nya sudah mati ya harus mati selesai, tidak akan kesimpan. Itu pakai reaktif. Terus ada lagi itu limit. Nah limit ini yang seperti kita yang pakai ChatGPT itu limited memory. Ya, kamu ChatGPT login nggak kira-kira? Login. Bikin sendiri kan pasti ada history. History. Atau bahkan kamu sudah perempuannya nih di ChatGPT. Nah, kalau kamu tinggal ketik gini, misalkan awal saya tanya-tanya masalah materi layanan jaringan, misalkan layanan jaringan crimping kabel. Nah, saat saya nambahin prompt apa itu crimping kabel, nah, saya mau tambahin apa tujuannya akan muncul, bagaimana cara kerjanya dia akan muncul lagi. Dia akan mempelajari riwayat-riwayat sudah pernah kamu kembangkan, sudah kamu ketik di ChatGPT. Nah ini yang namanya limited memory. Ya itu. Jadi belajar dari yang namanya data yang pernah kamu masukkan di masa lampau. Gak jauh-jauh, saya punya data AI tahun lalu. Ya, login di email saya masih bisa saya pakai. Ya, saya nggak sadar saya ternyata dulu itu pernah bahas ini di ChatGPT. Itu loh masih bisa saya pakai datanya. Ya, terus yang ketiga, theory of mind. Ya, ini belum ada. AI ini bisa memahami emosi dan pikiran ini baik. Ini sangat cocok. Saya sangat mendukung ini segera terjadi agar bisa memahami isi hati seorang teman. Menang kayak tak foto. Apa yang kira-kira ya dengan istri saya? Foto aja deh. Kamu uang bulanan kurang. Kalau macam jadi ini adalah theory of mind. Jadi dia bisa tahu emosi dari pikiran, bahkan dari mimik wajah. Sakti kan ini ya. Atau dari mungkin ada survei apa yang kamu rasakan hari ini, saya bisa bapak-bapak dia akan muncul ya. Ada self aware, nah ini lebih canggih lagi, kemampuan memahami kondisi berserta emosi pikiran manusia. Soalnya barang ya, ini terlalu kasar, apa yang harus saya tindakannya bagaimana, bisa meminta maaf. Kalau misalkan pengorok robotin ada berat ya harus 10 level paling enggak. Kalau kamu nggak punya punten. Nah, nanti self aware AI ini sangat canggih lagi. Ya, udah atasnya tadi reaktif dan lain sebagainya tadi. Ya, oke. Nah, tadi sudah materi tentang AI, ya penjelasan ada konsepnya bagaimana. Di sini kalian sudah ngerti ternyata AI itu intinya adalah data yang dilatih. Nanti terus menerus sampai benar ya seperti itu. Nah silakan kalian buat kelompok ya 3 sampai 4 anggota kelompok. Silakan mungkin biar cepat di sini saja. Mungkin nanti kalau ada yang tidak kumanan kelompok nanti bisa join yang lain. Oke, silakan gabung ya bersama kelompoknya. Silakan bentuk kelompok dulu. Silakan 3 sampai 4 udah bisa nemu. Silakan silakan geser maju aja. Nah cukup, yang 4 cukup. Silakan maju ke depan. Nah silakan. Nah tugasnya adalah kalian tinggal menyebutkan macam-macam perangkat sudah perlu dijelaskan macam-macamnya apa saja dan kemudian kamu beri kategori. Contoh ChatGPT itu termasuk kategori AI apa? Ada lagi misalkan pakai Sumo AI, nah ini termasuk kategori AI apa? Kamu cari 10 perangkat banyak sekali ya, silakan dicari ya. Ya, silakan cari di Google, referensinya di Google boleh, atau kamu cari di ChatGPT juga bisa. Ya, silakan. Kamu cari. Ya, dikategorikan ChatGPT termasuk AI apa, misalkan Sumo AI termasuk AI apa. Silakan, saya beri waktu 30 menit ya untuk lama 20 menit untuk mengerjakan. Terlalu banyak, wis 5 saja cukup.
Lima saja yang cukup beri keterangan termasuk AI apa. Disebutkan saja, kemudian diberikan kategori ini kategori Ini
Biasa mobil menunggu kelompok yang lain sudah, tapi ada kelompok yang sudah selesai. Silakan mengisi di sini. Ya Mbak. Ditulis saja. Yang sudah, silakan. Ayo.
Ini sama seperti yang silakan kamu yang lain yang berbeda saja. Game terakhir silakan yang berbeda.
Ini wayai. Nah. Oke ya, ini adalah ya, jadi beberapa perangkat AI yang sudah sharing dengan teman-teman. Ternyata perangkat AI itu banyak sekali. Ya, jadi tidak hanya ChatGPT, tidak hanya Gemini yang sering kalian pakai. Padahal itu banyak sekali. Ya, mungkin bisa lebih kalau kita total itu mungkin bisa sampai puluhan. Ya, itu yang terekspos. Belum yang tidak terekspos juga masih banyak. Ada ChatGPT, Midjourney, sampai yang terakhir ya semua pakai yang ini. Ya. Nah, untuk pertemuan minggu depan kita akan menganalisa setiap AI yang sudah kalian tulis di sini. Ya, nanti kita akan bahas menganalisa bagaimana cara kerjanya, bagaimana itu kelemahannya dan juga kelebihannya. Akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Baik, anak-anak, sampai saat ini ya dari pelajaran hari ini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, silakan kalian mengisi lembar refleksi yang sudah saya share di dalam grup. Oke, silakan dibuka dulu. Silakan. Ya. Oke, silakan di scan ya. Wih. Ya, silakan cek grupnya ya. Silakan dicek grupnya, kalian isi lembar refleksinya. Grup silakan dicek. Hah? Ya sudah ya, silakan diisi. Ada. Ada, silakan diisi. Nyap. Ada. Kita sebelas kan jadi sih ya. Jangan.
Bukan tidak HP-mu. Oh iya ini. Isi. Tuh, dulu Bapak ini apa sebutkan satu dengan pengalaman Sekian pembelajaran dari saya. Ya, jadi yang dapat saya simpulkan dari pelajaran ini adalah AI belajar dari data, tidak mentah-mentah dari codingan yang sangat banyak, tapi data yang terlatih. Sampai bertemu minggu depan. Silakan saya pimpin doa. Sebelum kita mengakhiri, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Oke, doa dapat diakhiri. Sampai bertemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.